Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar SD 1 dapat merayakan perayaan Natal di tahun 2020 ini. Sekalipun di dalam kondisi pandemi ini, tetapi kita bersyukur ya Naya. Miss Enda bersyukur, Miss Enda? Sangat bersyukur dong Bu, karena Kristus Yesus telah lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, tetapi kita tidak dapat bertemu bersama-sama dengan teman-teman dalam perayaan Natal, Miss. Iya, sangat sedih Bu, kondisi tahun ini berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Natal kali ini kita lakukan secara virtual. Kita tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak. Kita sedih sekali ya Bu Elizabeth. Iya, tetapi kepada semua anak-anak kami yang berada di rumah, biarlah itu tidak menghalangi kita untuk terus bersuka cita di tahun ini, dan kita percaya bahwa Dia Yesus yang lahir adalah Tuhan yang sama yang akan memberkati kita semua. Mari kita sambut Dia yang lahir di hati kita dengan pujian selamat selamat datang Yesus Tuhanku. Ibadah Natal ini memberkati ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya jadi di dalam nama Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak kami semuanya, Yesus Kristus telah lahir, hidup, mati dan bangkit bagi kita semua. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, Dia lahir untuk kami. Yang jadi sama
Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan diingatkan kembali bagaimana Yesus, Sang Mesias, lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Mari kita menyanyi memuji nama Tuhan. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Mesias Tuhanmu. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Shalom, selamat Natal. Mari kita sebelum belajar firman Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Natal di jenjang masing-masing, khususnya di jenjang SD. Tuhan tolong pimpin berkati kami untuk belajar makna Natal yang sesungguhnya. Sebab entah berapa lama dan entah berapa kali kami mengikuti Natal, jangan-jangan kami memiliki pengertian, pemahaman yang salah tentang Natal yang sesungguhnya. Kami juga mungkin lupakan tujuan Allah datang ke dalam dunia. Oleh karena itu, kiranya di momen hari ini, kami boleh kembali diingatkan, kembali belajar Natal, berbicara soal anugerah terbesar, karya terbesar yang Tuhan nyatakan di dalam sejarah hidup manusia. Tolong kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Amin. Beberapa waktu belakangan ini, saya mulai melihat atau mendengar lagu yang gini. Lalu saya juga melihat udah banyak orang tua ya bawa anak-anaknya ke Sujuya, ke Ramayana atau ke toko-toko yang ada di Siantar. Tujuannya tentunya membeli pakaian ataupun sepatu baru ataupun hal-hal yang berkaitan dengan satu momen. Emangnya ada momen apa? Yes, Natal. Anak-anak, Natal itu apa ya? Oh, Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus
lahir di Bethlehem. Betul sekali. Nah anak-anak, mengapa Tuhan Yesus perlu lahir? Mengapa Tuhan Yesus perlu datang ke dalam dunia? Ada apa dengan Natal? Apa kaitannya Natal dengan kita yang hidup di dunia ini? Anak-anak, pergumulan, persoalan terbesar manusia yang bahkan melebihi daripada persoalan virus corona ini adalah berbicara soal dosa. Ini menjadi pergumulan utama setiap manusia. Sebab Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dosa merupakan persoalan serius yang dihadapi atau yang digumuli oleh manusia di segala zaman. Manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berdosa bukan semata-mata karena dia melakukan tindakan yang melanggar firman Tuhan. Tetapi secara status, secara natur, manusia adalah orang berdosa. Sir, gimana maksudnya? Jadi gini, misalkan ada ular berbisa, ular dewasa yang berbisa. Ya, tentu dia punya racun, tentu dia punya bisa. Lalu ketika ular ini bertelur, telurnya menetas, keluarlah anak ular. Apakah anak ular yang kecil itu tidak berbisa, tidak beracun? Tentu tidak. Sekalipun dia masih kecil, sekalipun dia belum dewasa, tetapi anak ular itu tetap adalah ular yang berbisa, ular yang beracun. Sebab apa? Sebab secara status dia adalah anak dari ular berbisa. Induknya, orang tuanya, nenek moyangnya adalah ular berbisa. Demikianlah dengan keadaan diri kita. Status kita adalah orang berdosa. Artinya, kita sekalipun belum berbuat dosa, belum melakukan kesalahan, kita tetap orang berdosa. Secara status, secara natur, kita orang berdosa. Anak-anak, suatu kali Sir ingat pengalaman Sir ketika kecil. Sir itu pingin belajar berenang. Dulu Sir kecil itu tidak ada kolam renang di sekitar tempat tinggal Sir. Ya, adapun tuh sungai besar atau sungai yang kecil itu pertemuan antara air asin dengan air tawar. Kalau orang dulu Sir ngomong itu adalah palu. Ya, pertemuan antara air tawar dengan air asin. Lalu ketika Sir melihat kan pendidikan olahraga gitu ya, ada diajarin cara berenang. Tapi kami tidak pernah ke kolam, ya, tidak seperti anak-anak yang bisa ke detis atau ke kolam renang gitu ya. Sir tidak bisa karena nggak ada tempat untuk praktek berenang. Jadi hanya baca bukunya, oh begini ya cara kita berenang. Oke, tidak masalah. Jadi Sir belajar, ya. Tangannya rupanya harus gitu. Ya, kakinya gitu-gitu. Oke. Lalu Sir lihat, oh ini gaya kupu-kupu gitu ya, gitu. Oke. Oh ini gaya bebas. Ya, lehernya gimana-gimana gitu ya. Oke, Sir pelajari. Lalu Sir juga lihat ketika di televisi, diajari juga, beginilah teknik berenang. Sir belajar. Otodidak. Tidak praktek langsung di air. Suatu kali, ada teman Sir ajak Sir untuk berenang. Ke Palu, ya. Tadi itu Palu itu adalah pertemuan antara air tawar sama air asin atau disebut sebagai sungai kecil gitu ya. Nah, Sir pikir gini, wah inilah saatnya mempraktekkan apa yang telah Sir pelajari selama ini. Jadi, Sir mulai dengan yang agak dangkal dulu. Masuk airnya hanya selutut. Wah, masih aman. Sir pikir, kalau mau belajar berenang, mau bisa, harus agak dalam. Maka Sir melangkah agak mendalam ya. Udah sampai ke pinggang. Tapi ingat, status Sir adalah orang yang tidak bisa berenang. Status Sir adalah tidak bisa berenang. Maka Sir ingin praktek agar bisa berenang, inilah saatnya. Lalu
jalan agak dalam lagi, airnya sudah mulai sedada. Sudah mulai berpikir, oh iya ya, inilah sarannya mempraktekkan. Maka Sir angkat kaki Sir dua-dua. Agak tenggelam, agak takut ya, waduh ngeri nih. Tapi kayaknya bisa deh, coba lagi. Bisa, agak-agak ngapung gitu ya. Kayaknya susah, karena hanya sepinggang. Harus lebih dalam, biar lebih bisa mempraktekkannya. Maka Sir, jalan lagi agak ke dalam. Nah, sudah segini airnya. Terpikir, inilah saatnya praktek ilmu yang Sir selama ini udah pelajari. Apa yang Sir lakukan? Maka semua ilmu, semua teori-teori yang Sir pernah pelajari, Sir praktekkan. Nekat agak ke dalam, tenggelam, lalu Sir buat kakinya kepak-kepak. Ya, tangannya mulai berenang-berenang. Sir ingat, coba gaya bebas, dia coba. Tidak naik. Lalu Sir coba gaya dada, gitu ya. Betul, gaya dada. Dadanya bukan dada yang sebenarnya, tapi gini, dada. Makin tenggelam. Sir pikir, astaga. Maka Sir coba lagi semua gaya, semua teori-teori. Tetapi faktanya, Sir bukannya mengapung, malah semakin tenggelam. Kenapa? Anak-anak, jangan pernah lupa, status Sir adalah orang yang tidak bisa berenang. Maka Sir tetap tenggelam. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita anak-anak. Gambaran berenang tadi adalah gambaran kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana ini? Sir, gimana dengan orang yang sudah belajar berenang? Kan dia bisa berenang. Oke. Anak-anak, di kolam renang biasanya ada papan pengumuman. Memberitahukan kepada kita apa yang boleh, apa yang tidak boleh, gitu ya. Nah, bagi Sir itu sama seperti aturan-aturan agama. Peraturan-peraturan agama atau aturan-aturan main yang harus dilakukan oleh banyak manusia untuk memperoleh keselamatan. Tetapi jangan lupa, sekalipun ada peraturan, apakah peraturan itu bisa membuat orang tidak tenggelam? Nggak bisa. Sekalipun kita bisa berenang, kita berupaya sebaik apapun, tetap suatu kali pasti orang yang bisa berenang pun tetap tenggelam. Kenapa? Karena peraturan-peraturan yang ada tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Peraturan-peraturan yang ada tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tetap saja ada orang yang tenggelam. Kenapa? Sebab status kita adalah orang-orang yang memang membutuhkan anugerah keselamatan. Anak-anak, Tuhan berkata, natur kita adalah orang berdosa. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Jadi jangan pernah lupa anak-anak, status kita adalah orang berdosa, orang yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Peraturan agama, upaya manusia itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Kalaupun kita berbuat baik, kalaupun kita menaati peraturan-peraturan agama, bukankah faktanya lebih banyak kita melanggar perintah Tuhan daripada menaati firman? Bukankah realitanya lebih banyak kita melakukan kesalahan daripada melakukan kebaikan? Saya yakin setiap orang yang ingin memperoleh keselamatan dengan cara berbuat baik, beramal, menaati aturan-aturan agama, perintah-perintah agama akan berakhir dengan apa? Kelelahan, give up, menyerah. Sebab kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa. Nah teman-teman, saya kembali ingat kisah berenang tadi. Ketika Sir sudah mulai tenggelam, akhirnya adalah teman Sir yang mulai tolong Sir. Dia lihat Sir sudah mulai gaya dada. Ya? Maka dia bilang, wah orang ini sudah hampir tenggelam. Lalu teman Sir berenang, tolong. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Sebagai manusia, Sir bertindak seperti ini. Wah, kalau ditolong, kan Sir udah kaki Sir nggak bisa pijak dasar sungai. Maka Sir berpikir ketika ditolong, Sir pijak dia, tujuannya apa?
agar sel bisa naik ke atas. Tapi sel lupa, sekalipun sel naik ke atas, kan tetap kembali ke bawah, tetap tenggelam. Kenapa? Status sel tadi adalah orang yang tidak bisa berenang. Upaya sel semua sia-sia. Yang seharusnya dilakukan, kalau kalian belajar tentang teknik berenang, teknik orang mau menyelamatkan orang berenang, orang tenggelam, adalah apa? Yang mau tenggelam itu harus berserah. Tidak boleh berbuat apa-apa. Harusnya dia diam, izinkan orang itu menolong dia. Kenapa? Semakin banyak dia berupaya, yang ada adalah dia semakin tenggelam. Bahkan dia juga menenggelamkan orang yang ingin menyelamatkan dia. Nah, anak-anak, bagi Sir, inilah gambaran kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata dalam Alkitab, Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus kembali menegaskan juga dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anak-anak, secara status kita adalah orang berdosa yang pasti tenggelam di dalam keberdosaan kita. Itulah sebabnya Yesus datang menyelamatkan kita. Kedatangan dia adalah kasih karunia Allah. Kedatangan dia di dalam momen Natal itu adalah wujud betapa besarnya kasih Allah kepada kita sebagai orang-orang berdosa. Anak-anak, Natal itu bukan sekedar berbicara soal sukacita karena kita mendapatkan baju baru, celana baru, sepatu baru, bisa berpakaian baru, nyanyi-nyanyi sukacita. Bukan itu yang paling utama. Berita sukacita yang terbesar adalah ketika manusia berdosa ditebus, diselamatkan oleh Allah. Dan itu karena kasih karunia semata. Natal adalah langkah awal di mana kasih karunia Allah itu dinyatakan. Anak-anak, sejarah terbesar di dalam kehidupan manusia adalah bukan ketika manusia pertama kali menginjakkan kakinya di bulan, atau kelak mana tahu ada manusia lain yang menginjak kakinya di planet-planet lain. Itu bukan sejarah terbesar di dalam kehidupan manusia. Tetapi sejarah terbesar di dalam kehidupan manusia adalah ketika Allah yang adalah pemilik surga turun menginjakkan kakinya ke atas bumi dengan tujuan dan maksud agar diriku dan dirimu diselamatkan. Anak-anak, Natal berbicara soal kasih karunia Tuhan. Natal berbicara soal Allah yang adalah sang pemilik kerajaan surga, pencipta pemilik kehidupan kita, datang untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu soal dosa. Setiap kali kita mengingat Natal, ingatlah saya orang berdosa yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Setiap kali kita merayakan Natal, kita bersukacita sebab berita Natal adalah berita tentang sejarah terbesar di dalam kehidupan manusia. Ketika Allah menginjakkan kakinya ke atas permukaan bumi untuk melakukan karya terbesar, penebusan daripada kehidupan orang-orang berdosa. Anak-anak, berita Natal adalah berita tentang Kristus turun ke dalam dunia, menjadi manusia yang kelak disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan. Kemudian dia bangkit untuk mengalahkan maut. Ketika Alkitab berkata, upah dosa ialah maut, kematian dan kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut. Artinya,
setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, inilah makna Natal yang sesungguhnya. Yesus tahu manusia kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Status kita adalah orang berdosa. Segenap upaya kita, tindakan ibadah kita, perbuatan baik kita tidak akan bisa membawa kita menuju kepada keselamatan. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya dengan kita berserah dan percaya kepada Kristus, kita bisa diselamatkan. Anak-anak, saya akan tutup khotbah dengan satu ayat penting. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Itulah sebabnya melalui Natal, melalui Paskah, kita beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Natal adalah karya terbesar Allah di dalam kehidupan manusia. Melalui Natal, maka ada Jumat Agung, maka ada Hari Paskah. Melalui Natal, itulah wujud terbesar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diriku dan dirimu diselamatkan. Sekali lagi, berita dan makna Natal yang sesungguhnya adalah Allah tidak menetapkan kita untuk binasa, tetapi Allah ingin merindukan diriku dan dirimu, setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita Natal, Injil yang sesungguhnya. Kristus Tuhan lahir, datang untuk dirimu dan diriku, agar kita yang tadinya berdosa akhirnya beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk memaknai Natal yang sesungguhnya. Kalau hari ini dunia sudah mulai membiaskan tentang makna Natal, ketika dunia tidak lagi memberitakan tentang makna Natal, arti Natal yang sesungguhnya, yaitu berbicara soal kasih terbesar, anugerah terbesar, ketika Allah yang adalah Sang Pemilik surga turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan kami sebagai anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercelah. Itulah berita Natal. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Tolong kami menghargai kalau kami sudah boleh menerima Kristus, kalau kami sudah boleh ditebus dan diselamatkan semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan belaka. Kami mau bersyukur, kami mau hidup memuaskan, menyenangkan, hidup oke di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon anugerah Tuhan menolong kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas menyelidiki banyak saksi mata di era awal kehidupan Yesus dan kemudian menyusun catatan ini. Dan kisahnya berawal di perbukitan di Yerusalem yang oleh para nabi dikatakan sebagai tempat di mana Allah akan datang untuk membangun kerajaannya di seluruh bumi. Di kota ini, ada sebuah bait suci yang dikelola oleh para imam. Dan salah satu di antaranya, Zakaria, sedang bekerja di sana saat ia mendapat penglihatan yang membuatnya takut. Seorang malaikat datang dan berkata bahwa ia dan istrinya akan memiliki seorang anak laki-laki. Apa maksud dari semuanya ini? Nah, disebutkan bahwa Zakaria dan istrinya sudah sangat tua. Mereka tidak pernah bisa memiliki keturunan. Dan Lukas sedang membandingkan kisah ini yang mirip dengan kisah Abraham dan Sarah, nenek moyang Israel. Karena mereka juga sudah sangat tua dan tidak pernah bisa memiliki keturunan. Namun demikian, Allah memberi mereka seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, yang mengawali seluruh kisah bangsa Israel. Dan Lukas menyiratkan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu sepenting itu bagi bangsa ini sekali lagi.
malaikat itu mengatakan kepada Zakaria untuk menamai anaknya Yohanes. Kemudian dia mengatakan bahwa anak laki-laki itu akan memenuhi sebuah janji dari para nabi kuno Israel, bahwa suatu saat seseorang akan datang untuk mempersiapkan bangsa Israel bertemu dengan Allah mereka, ketika dia datang untuk memerintah di Yerusalem. Karena saat ini, Yerusalem berada di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Ya, Yerusalem dipimpin oleh seorang pria bernama Herodes yang merupakan raja boneka dari kekaisaran Romawi. Sehingga orang-orang Yahudi tidak menginginkan apapun selain kemerdekaan dan memiliki pemerintahan sendiri di tanah yang mereka miliki. Jadi ini kabar yang sangat mengejutkan. Semuanya akan segera berubah. Tuhan sedang dalam perjalanan. Tetapi dengan cara apakah ia akan datang? Nah, untuk mengetahuinya, Lukas membawa kita keluar dari Yerusalem ke sebuah kota kecil di perbukitan yang terletak di daerah terpencil bernama Galilea. Di sanalah kita temui seorang perempuan yang bernama Maryam, atau kita menyebutnya Maria. Dia telah bertunangan dan siap untuk menikah. Lalu seorang malaikat datang kepada Maria dan berkata bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki. Dan dia harus menamainya Yesus, yang dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan menyelamatkan. Dan anak itu akan menjadi seperti Raja Daud yang akan memerintah umat Allah untuk selamanya. Kemudian Maria bertanya, Oke, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku adalah seorang perawan. Maria diberitahu bahwa Roh Kudus yang sama yang membawa kehidupan dan cahaya dari kegelapan dalam Kejadian pasal 1 akan membentuk kehidupan di dalam rahimnya. Allah hendak mengikatkan dirinya kepada kemanusiaan melalui pembuahan dan kelahiran Mesias. Jadi, Maria berubah dari seorang dari tempat terpencil yang tidak dikenal menjadi calon ibu dari seorang raja? Tepat sekali. Bahkan dia menyanyikan sebuah lagu tentang bagaimana pembalikan status sosialnya menunjuk pada pergolakan yang lebih besar yang akan terjadi. Melalui anaknya, Allah akan menurunkan penguasa-penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang miskin dan rendah hati. Dia akan membalikan seluruh tatanan dunia. Jadi saat Maria hamil tua, dia dan tunangannya, Yusuf, harus pergi ke Bethlehem. Ya, waktu itu ada sebuah keputusan di Kekaisaran Romawi tentang pajak baru, sehingga semua orang harus mendaftarkan seluruh anggota keluarganya di kota itu. Ada begitu banyak pengunjung di Bethlehem, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. Sehingga satu-satunya tempat yang mereka bisa temukan untuk menginap adalah tempat binatang tidur. Nah, tidak jauh dari situ, ada para gembala dengan ternak-ternaknya. Dan seorang malaikat datang dan tentu saja itu sangat menakutkan bagi mereka. Tapi mereka disuruh merayakannya karena malam ini di Bethlehem seorang penyelamat telah lahir. Ya, mereka diperintahkan untuk pergi dan mencari bayi ini. Mereka akan tahu bahwa itu adalah Mesias karena dia akan dibungkus dan diletakkan di palungan makan yang kotor. Ya, dan itu sangat kotor. Sungguh kotor. Kemudian gembala-gembala ini yang juga tidak terlalu bersih pergi dan menemukan Yesus yang baru lahir di tempat yang benar-benar suram ini. Dan mereka sangat bergembira. Mereka pulang ke rumah dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah ini? Dan semua ini sungguh aneh. Maksud saya, jika Allah benar-benar datang untuk menyelamatkan dunia, ini bukan sebuah cara kedatangan yang kita pikirkan. Lahir di kandang binatang dari seorang perempuan muda dan dirayakan oleh gembala-gembala yang tidak dikenal. Tepat sekali. Maksud saya dalam kisah Lukas, semuanya serba terbalik. Dan itulah intinya. Dia menunjukkan bagaimana kerajaan Allah pertama kali dinyatakan di tempat-tempat kotor di antara orang miskin. Karena Yesus ada di sini untuk membawa keselamatan dengan membalikkan tatanan dunia kita. Mari kita beritakan kabar kelahiran Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Kita bernyanyi, hai siarkan di dunia. Anak-anak kita bernyanyi sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Hai siarkan di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di
In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, and from throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Oh
dari kelas 6 Matius dari Sekolah Kristen Kaum Kudus. Hari ini saya akan membawakan puisi yang berjudul Engkau Allahku. Engkau Allahku, walau kau lahir di kota kecil, walau kau lahir di antara para domba, walau kau hanya berbalut kain lampin, terbaring di atas jerami-jerami kering. Namun, kau adalah bayi yang ajaib. Engkau adalah Tuhan Allahku. Kini, di saat hari kelahiranmu, hanya sebuah pesta kecil yang dapat kami rayakan sebagai kado ulang tahun untukmu. Ajari kami Tuhan, ajarilah kami, ajari kami untuk menyambutmu, dan ajari kami untuk mengasihimu. Selamat Hari Natal buat kita semua. Sebab Natal
kita bisa merayakan ibadah Natal bersama-sama, tapi ada kasih kelahiran Yesus dalam hati kita. Selamat Hari Natal. Hore! Kita akan akhiri ibadah kita dalam perayaan Natal ini adik-adik dan Bapak Ibu orang tua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami. Engkau sertai dan berkati kami dari pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Dan hingga saat ini kami bisa mengakhirinya. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami kembalikan ke dalam kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami ingin berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami, doa begitu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan tutup dengan pujian We Wish You Merry Christmas. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi anak-anak kami dan Bapak Ibu orang tua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas anugerah dan pemeliharaannya, kita telah mengakhiri pembelajaran semester ganjil. Adapun libur sekitar Natal, Tahun Baru, dan akhir semester ganjil dimulai tanggal 16 Desember 2020 sampai tanggal 4 Januari 2021. Pembelajaran online atau daring seluruh siswa akan aktif kembali pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Demikianlah pemberitahuan kami. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.